Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa TV, pada Suka TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan tamu salah seorang saudara kami yang terhormat Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Salafi dari Surabaya. Alhamdulillah kami sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang mungkin tidak terlalu lama atau tidak disengaja sebelumnya karena memang ini sangat spontanitas, kita biasa ingin memanfaatkan waktu yang tersedia untuk bersilaturahim dengan beliau juga dengan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin. Selamat datang Kanjeng di gubuk kami yang sangat sederhana ini. Terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan walaupun darurat keadaannya kerasan di sini, gitu. Walaupun air apa adanya tetap tidak mengurangi rasa bahagia kita berdua. Serasa masuk surga, Raden. Masya Allah, alhamdulillah. Saya masih mau masuk surga jenengan sudah duluan. Alhamdulillah. Ashabikun. Belum mungkin ashabul mas'amah. Masya Allah. Nabu ashabul mayanah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai perbincangan kita hari ini, saya ingin nengok sebentar ke belakang tentang perjalanan pembicaraan masalah nasab, pemalsuan makam, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Saya ingin mendengar dari beliau sejauh mana tebaran informasi dan diskusi yang selama ini sudah beliau lakukan, karena mungkin panjenengan semua sudah pirsa bahwa beliau sangat aktif tiap hari memberikan tanggapan, sanggahan, kritikan dan perbandingan terhadap statement dari saudara-saudara kita yang lain. Salah satu karakteristik Pada Suka dan program Pada Suka adalah bahwa selalu Pada Suka berada di itu. Kita sudah berbicara sejak lama tahun 2015 dan itu sudah ada di majalahnya, sudah kita persembahkan untuk semuanya. Dan itu pun kita sudah mengundang beberapa pakar sejarah mungkin Indonesia yang sangat dikenal itu dari Bandung, Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara, itu pakar sejarah yang setiap orang tahu dan beliau alhamdulillah masih sugeng sampai hari ini. Kemudian kami juga mengundang Profesor Dr. Agus Sunyoto, pakar sejarah dari almarhum dari Nahdlatul Ulama, juga mengundang Babar Ridwan Saidi, itu juga sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, ketiga-tiganya kami ajak berbicara tentang adanya indikasi pengaburan sejarah dan adanya perubahan sejarah yang ada di Indonesia. Ini sudah kita bedah sejak lama. Meskipun mungkin responnya kurang besar, dan meskipun kami adakan di kampus UIN Jakarta, kampus yang saya anggap mewakili UIN yang ada di Indonesia saat ini, namun tebarannya memang kurang berkembang. Nah, belakangan ini mulai mencuat, menggeliat kesadaran masyarakat, keingintahuan masyarakat tentang berbagai hal tersebut. Nah, karena beliau ini adalah pemain langsung yang terjun di lapangan dan setiap saat menjadi pencetak gol barangkali, atau ya minimal menjadi penjaga gawang yang senantiasa mendapat tendangan dari lawan-lawan berpikir, bukan musuh ya, lawan berpikir. Tentu beliau akan lebih banyak tahu tebaran informasi sekaligus reaksi pemikiran-pemikiran yang sampai pada beliau. Nah, saya ingin memulai dengan menanyakan pada beliau, Kanjeng Nuwun Sewu, ini kan pembicaraan masalah nasab itu sudah lebih dari setahun, sudah setahun lebih. Nah, menurut pandangan itu seberapa besar keberhasilan menyampaikan informasi atau membuka wacana masyarakat untuk berdiskusi ini, sudah kira-kira sudah berapa besar? Alhamdulillah, Raden Kiai matur suwun, terima kasih, syukuron katsir atas sambutan panjenengan, atas kedatangan spontan yang kami lakukan hari ini, karena memang karakter kami itu suka seperti Pada Suka, gerilya kemana-mana tanpa ada protokoler khusus ya, sehingga kami bisa mengetahui dari arus mana, bawah atau atasnya perkembangan perjuangan kita ini. Alhamdulillah, kalau jenengan mengatakan kami ini pemain, penyerang atau penjaga gawang, jenengan pelatihnya. Saya bagian tepuk tangan aja. Pelatihnya tanpa pelindung jasa seorang pelatih, maka kita tidak akan jadi apa-apa gitu. Jadi semuanya harus bersinergi dalam rangka untuk menyetarakan, ya, tidak ada kasta di negeri ini, sekaligus pemahaman agama yang murni tanpa ada pembelokan sana sini yang selama ini dilakukan oleh mohon maaf klan-klan Ba'alawi itu. Seandainya panjenengan Raden Kiai tetap berada di tengah menengahi masalah ini, tetap kami mendukung panjenengan, nggak apa-apa, karena memang semua orang memiliki pendapat pribadi yang tidak bisa diintervensi oleh
selain dirinya sendiri. Maka kami tetap memohon bantuan, dukungan, dan moral sekaligus pelindungan karena sebagai senior kami yang tetap akan meneruskan estafet perjuangan panjenengan setelah kita ini meninggalkan dunia ini. Hasil dari yang selama ini kami dapati dari perjuangan ini, alhamdulillah Raden Yai sudah di atas 75%. Artinya kita keluar dan ke dalam. Keluar dalam arti tidak hanya kita menyadarkan kawan-kawan atau saudara-saudara kita saja, tapi ke dalam objek yang kita tuju selama ini, yaitu menyadarkan kawan-kawan kita dari kalangan Ba'alawi, para Habib yang ada di negeri ini. Dan hasilnya dari Ba'alawi itu baru sekitar 20%, 80%-nya masih belum berhasil. Kalau kalangan saudara kita yang muslimin muslimat, yang mukminin mukminat, non muslim, semuanya warga negara Indonesia itu 75%. Alhamdulillah, biidznillah, dan juga restu dari panjenengan. Kita berjalan lillahi kalimatillah, bukan karena linnas tapi lillah. Oke, mungkin ngaten. Oke. Raden Yai. Ada pernyataan sementara orang yang mengatakan bahwa para pembahas nasab itu didasari atas kebencian terhadap Ahlul Bait, kebencian atau iri dengki terhadap dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dikemas oleh sebagian orang, sehingga kemudian ketika muncul pemikiran atau konsep-konsep atau analisa-analisa, itu akan dipagari dengan statement bahwa ini adalah musuh keluarga Rasulullah. Nah, ini tanggapan panjenengan bagaimana? Memang ada 25% di antara saudara kita umat Islam yang ada di Indonesia masih memiliki asumsi, interpretasi seperti yang panjenengan sampaikan ini ya. Kita ini dikatakan sebagai pembenci dzurriyyah Nabi, tidak percaya adanya keturunannya Nabi yang ada di Indonesia ini. Padahal itu semua tidak benar. Dzurriyyah Nabi ada, kita tidak membenci keturunan itroh dzurriyyah Rasulullah, tidak. Tapi jangan sampai dikotori kesucian Ahlul Bait ini dengan nafsu pribadi ya, ingin menguasai, menundukkan umat ini, membodohi, membohongi, dan bahkan menindas secara intelektual dan spiritual. Ini yang menjadi tujuan kami, bukan atas dasar benci. Kita semua amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita nahi mungkar bukan berarti kita membenci orang yang melakukan kemungkaran itu, tetapi membenci perilaku kemungkarannya. Kalau kita tidak membenci kemungkaran, lah terus untuk apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari itu. Kan enggak ada gunanya kita. Artinya bahwa selama ini kalau kita berbicara, teman-teman berbicara tentang nasab dzurriyyah Rasulullah itu kan sebetulnya sebagai upaya untuk memastikan bahwa yang disebut dengan dzurriyyah Rasulullah itu secara metodologis bisa dibenarkan, ngoten Kanjeng ya? Nggih, dzurriyyah itroh nggih. Kalau Ahlul Bait itu terlalu besar menurut saya, terlalu tinggi, tidak layak. Walaupun secara umum menurut Al-Imam Fakhrur Razi, Ahlul Bait itu ya atba'u ala dinihi ila yaumil qiyamati ya. Tapi secara khusus yang kita kenal selama ini itu enggak layak. Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait itu cuma 5 itu, atau mungkin ya Bani Hashim, Bani Muthalib itu saja. Jadi jangan ngaku-ngaku lah yang berlebihan itu. Kalau mungkin ngaku ya dzurriyyah Rasulillah. Dan yang kita ketahui melalui cerita dari nenek moyang kita selama ini, bahwa Wali Songo, Wali 9, Wali 7, dewan dari generasi ke generasi Aulia Utisah, Aulia Il Asyrah itu semua ya ada genetik, ya, biologis, ideologis dan sosiologis Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu membenci Ba'alawi, tapi mengunggulkan diri sendiri bahwa saya inilah yang paling sahih sebagai dunia. Bukan itu. Karena ini tidak sesuai dengan falsafah Pancasila yang kita pegang bersama dalam struktur bernegara. Maka kita harus saling menasihati. Boleh para Habib Ba'alawi menasihati kami, tapi sebaliknya ketika kami menasihati panjenengan juga harus menerima, saling memberi dan menerima. Tidak bisa sepihak. Kalau ada kiai ceramah jenengan alah, eleh, sepelekan. Jenengan minta untuk diagungkan. Nah, ini kan bukan akhlak ya. Bukan tuntunan Rasulullah.
innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak itu tidak sesuai dengan Allah ketika ngalem ya, memuji Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin adzim itu. Berarti ini bukan khuluqin adzim, bukan akhlakul karimah. Ketika kita menyepelekan kiai, kita rendahkan, kita hinakan. Selain klan golongan saya semuanya di atas saya nggak ada siapa-siapa. Saya yang paling tinggi derajatnya di antara klan lainnya. Nah, inilah yang kita lawan. Bukan kita benci orangnya, kita benci perbuatan perilakunya. Tentu kita juga mungkin di bagian lain bahwa kita telusuri silsilah nasab seseorang, misalnya tetangga kita, apakah benar dia bersambung sampai Rasulullah, dzurriyyah Rasul atau tidak. Kan sebenarnya ini sebuah ikhtiar untuk memastikan bahwa cantelan kata Rasulullah itu jangan sampai melenceng kemana-mana. Okay. Bahwa ini benar. Nah, atau sekaligus juga mengingatkan orang itu, menyelamatkan orang tersebut. Kalau memang bukan, ya saatnya ayo kita berkata bahwa aku bukan dzurriyyah Nabi. Dan dengan itu selamat. Sebab kalau misalnya kita bertahan dengan mengatakan bahwa saya dzurriyyah Nabi, sedangkan ternyata hasil kajiannya atau setelah ditelusuri ternyata bukan, kita kan sudah berdusta atas nama Nabi. Jadi yang berdusta itu bukan orang yang mempelajari nasab ini, tapi justru orang yang mengklaim tapi tidak bisa menunjukkan bukti yang sebenarnya misalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau dan teman-teman yang mengkaji nasab sama ini juga bisa diartikan sebagai salah satu ikhtiar untuk menyelamatkan kita-kita semua, supaya jangan sampai ngaku-ngaku intisab kepada yang bukan bapak kita sendiri. Kan itu juga kena azab di sisi Allah kan. Kita akan disiksa. Jadi semestinya kita berterima kasih. Harusnya. Gitu, berterima kasih. Wong kita mau kecemplung jurang lalu ada orang yang angkat. Malah seharusnya jika kita sadar ketika kita dapat dari misalnya bapak saya, ini kamu ini kan orang Jogja, ini alamat, atau kamu punya tanah di Jogja, alamatnya di sini. Tentu saya akan berangkat ke sana atau Kanjeng. Apa benar ini surat ini tanahnya yang mana? Kan kita mencari pembuktian, jangan ujuk-ujuk datang kemudian kita pacul saja, ya kan seperti itu. Saya kira bagi mereka yang sadar untuk keselamatan dirinya, ketika ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya, ayo kita bareng-bareng yakinkan diri panjenengan dengan segala cara. Kalau perlu tanya kepada orang-orang yang mau mengkaji, tanya, apa benar ini saya nasab saya? Oh bukan. Aduh, soalnya berarti ya saya tidak boleh mengklaim itu. Nah seperti itu. Jadi janganlah kita berprasangka buruk, apalagi kemudian dihubung-hubungkan bahwa ini ada kepentingan politik atau pengen jadi apa. Nggak ada, insya Allah bilo ya. Saya juga teman-teman yang ngomongin ini nggak pernah punya harapan apa-apa. Atau dapat sogokan 10 miliar. Nah 10 miliar. Enggak, insya Allah kita sudah bahagia dengan bisa berbicara kepada panjenengan semua, dengan diberi petunjuk oleh Allah untuk tidak membiarkan ada peristiwa ini menggelitik terus. Itu kita sudah senang. Katakanlah kita seperti katak yang ikut nyemprot api yang membakar kanjeng Nabi Ibrahim. Kita sudah bahagialah. Ya anggap saja kita menjadi asuhnya Ashabul Kahfi. Sudah bahagia kita kok tidak pengen jadi apa-apa gitu loh. Nah itu masalahnya. Nah terus ini kita merembet sekarang. Kita berharap mudah-mudahan sih ini tidak terus hidup kembali. Harapan panjenengan, kalau saya punya pikiran begini, masalah nasab sudah selesai. Sudah selesai. Saya tidak mengatakan yang ini yang benar A atau B-nya, tidak. Sudah selesai. Artinya tidak usah dibahas lagi, tinggal kita menyikapi hari ini. Gitu. Anda percaya yang ini monggo, yang ini monggo. Tetapi semua kepercayaan ada risikonya. Nah, sedangkan kita teman-teman yang tidak mempercayai bahwa habaib itu dzurriyyah Rasulullah, dan itu mengkaji. Ketika mengkaji dia punya pikiran, jangan sampai kita kemudian salah mengerjakan perintah kanjeng Nabi. Salah mengerjakan perintah kanjeng Nabi bahwa dzurriyyah Ahlul Bait itu ya dihormati gitu kan. Kalau madhabnya diikuti. Nah, ketika mereka berpegang kepada itu, kemudian kan harus memastikan benarkah orang-orang ini yang dituju oleh Rasulullah, dan benarkah ajaran ini yang dimaksudkan oleh Rasul supaya diikuti. Sebab menurut saya Kanjeng juga, saya boleh bertanya sekarang. Kita agama kan ada tiga rukun, arkanuddin. Ada akidah, fikih, dan tasawuf. Nah, kita kan belum mengkaji teman-teman kita Ba'alawi dari sisi ini. Dari sisi ini. Kalau sisi misalnya silsilah mungkin kita bisa takhrij hadis. Nah, kalau misalnya setuju di takhrij, misalnya syaratnya hadis-hadis itu apa? Mana qalahu adlun tamud dhabti muttasilus sanad wa ghairu mu'allil bila syad. 5 persyaratan untuk sebuah laporan yang dinisbatkan kepada kanjeng Nabi itu dipasangkan kepada teman-teman kita habaib. Misalnya syaratnya satu, orangnya adil, jujur semua, sempurna hafalannya, dan ketika menyebutkan silsilahnya enggak usah buka buku lagi. Kan cuma satu jalur, kan itu gampang aja. Kemudian muttasilus sanad bisa dibuktikan bahwa ini ada pertemuan tahun ke tahun. Tidak berilat dan tidak syad, tidak ada yang bertentangan dengan ada keterangan yang lain, tidak ada pendapat yang menyalahi. Nah itu, menurut panjenengan kira-kira kalau kacamata ini untuk teman-teman Ba'alawi itu kira-kira bisa dianggap sahih nggak kalau menggunakan takhrij hadis tadi? Ghairu sahih. Alasan panjenengan Bang Ali? Karena fakta di lapangan ya selama ini mereka untuk
3 level syariah, akidah, dan akhlakul karimah ini banyak yang tidak sesuai, kurang sesuai, atau toh ada yang sesuai itu justru ketika sampai pada generasi di bawahnya itu berubah lagi. Entah doktrin apa yang mereka terapkan pada generasi ke generasi mereka. Jadi perlu adanya peringatan seperti ini, karena ad-dinun nasihah ini harus terus disampaikan, tidak hanya kepada mereka, ya kepada kita-kita semua. Terus gunanya apa mubalik, dai, khotib, ustadz, kiai, penceramah, tuan guru, tengku, dan lain-lain ini. Kalau nggak menyampaikan seperti ini, ketika ada penyimpangan di sana-sini, di antaranya ya tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, antara tulisan, lisan, dan kelakuan. Nah ini jelas kalau panjenengan tarik ke belakang untuk persyaratan meriwayatkan hadis ya, atau status hadis apakah terverifikasi atau tidak ya minim verifikasi, dan bahkan mayoritas tidak terverifikasi sebagai sebuah kabar, berita, cerita yang dapat dibuat pegangan atau hujah, baik ilmiah ataupun hujah yang biasa al-adah al-muhkamah. Jadi nggak sesuai, Raden Kiai. Dari 3 rukun sendi agama, 3 sendi agama di sisi akidah, apakah ada akidah yang selama ini pernah kita dengar pada, tentu oknum ya, kita tidak mengatakan semuanya, oknum ya, oknum mereka yang menyimpang dari akidah yang benar, barangkali panjenengan bisa sampaikan. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini kita pegang ya sejak leluhur kita dulu sampai sekarang, baik versi NU ataupun Muhammadiyah, banyak yang dirubah demi kepentingan dan maslahah qabilah mereka masing-masing. Di antaranya akidah tentang bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu tidak ada yang menyamai derajatnya kecuali derajat kenabian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti kalah. Masya Allah, Masya Allah. Abdul Ghais bin Jamil kalah. Ali Bamarwan yang asli dari Ba'alawi Bani Jadid yang pertama kali membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut itu kalah. Di seluruh dunia ini kalah semua. Bahkan pemilik kunci dunia sekarang ini itu kan ada 2, Habib Umar bin Hafid dan Habib yang ada di Madinah dari bin Sumed itu. Itu panjenengan dapat informasi dari mana itu? Dari mereka sendiri. Ini masih oknum, Raden Yai, masih oknum. Tapi intinya semua itu mengacu pada satu pegangan rujukan kitab yang sama. Mulai dari Al-Jauharus Syafaf, Al-Ghuror, Syarhul Ainiyah, Al-Masyar'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi. Torekohnya itu bukan torekoh Mu'tabaroh, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Alan-Nahdiyah, tapi torekoh Ba'alawi. Tapi ngakunya Alawiyah. Nah itu nanti kita akan bahas. Ini masalah akidah dulu. Akidah, nah, sekarang masalah akidah, misalnya tentang keyakinan yang dianggap berselisih atau menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau mayoritas umat Islam lah. Misalnya di bidang apa gitu? Ya, termasuk di antaranya sebentar lagi kan ada Khol Habib Ali Al-Habsyi Solo ya kan. Di antaranya Habib Ali Al-Habsyi yang asli dari Hadrami sana ketika mengarang kitab Maulid Sintud Duror itu kan langsung dengan kondisi jaga didikte oleh Nabi kita. Kondisi jaga. Langsung itu yang dikte ditulis oleh anaknya Habib Ali Al-Habsyi. Nah ini kan termasuk akidah yang tidak ada unsur yang sesuai standar syariah. Ya. Tidak hanya itu saja. Di antaranya Allah saja bisa kalah. Ketika mau menurunkan musibah, harus ada ACC dari wali kutub dari antara mereka. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini tanpa ACC wali kutub, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, dan Madzhabul Arba'ah. Itu kok mirip-mirip Ibnullah ya? Ya bisa juga. Mirip-mirip keyakinan tentang anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara rasulullah. Hampir sama nanti kalau dibiarkan gitu. Dan tidak ada di antara sesepuh mereka itu yang mengingatkan. Ada kesan bahwa kalau seorang raja itu kan kemudian apa kata anaknya akan dituruti. Ya kan gitu? Itu dimanja. Ya, artinya ada kesan bahwa dia diposisikan seperti anak Tuhan yang bisa Tuhan sendiri membatalkan rencananya atau Tuhan manut dengan kersonya dia. Itu kan akidah yang sangat berbahaya sebetulnya. Bisa mendekati Tuhan. Nah, ini kan berarti sudah melanggar kaidah akidah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Merusak kemerdekaan Tuhan dalam petik itu. Jadi Allah wujud kita bako mukhalafatul khawaditi qiyamu binafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu khayat sami'an basiron qadiran muridan aliman khayyan mutakaliman itu enggak berfungsi. Muridan sudah hilang. Muridan sudah hilang. Enggak punya iradah lagi. Masya Allah. Harus terpaksa Allah itu. Ada
Di bawah tekanan itu. Iya. Dan ada kitabnya. Kalau kemungkinan hanya sekedar pendapat pribadi itu ya mungkin bisa dimaklumi, mungkin kekhilafan. Kita masih bisa mengatakan oknum ya. Kitabnya. Sekelas Nabi Hud saja itu dengan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu dianggap seperti sahabat. Kalau Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam tidak berziarah 1 tahun saja ke makamnya Nabi Hud palsu yang ada di sebelah timurnya Tarim 80 km itu Nabi Hud yang datang menemui Al-Faqihil Muqaddam. Nah itu yang melihat siapa lagi? Iya. Kok bisa ya? Dan itu dicatat dalam satu kitab, dibukukan dan diyakini oleh keturunannya dari generasi ke generasi. Orang kok disampaikan terus. Kok ya percaya gitu? Ilam tazur ya zurnak gitu, kata Nabi Hud. Masya Allah. Dan itu tidak dalam kondisi mimpi. Jaga. Ilam tazurni azurnak? Oke. Ketika kamu tidak menziarahiku ya zurnak, aku ganti sing nilai awakmu kan gitu. Nah, ini berarti persahabatan ya antara Nabi Hud dengan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu benar-benar terjadi. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah ada cerita seperti itu? Misalnya Nabi Hud datang kepada Nabi Muhammad karena sudah sekian tahun tidak Kanjeng Nabi Muhammad nggak datang juga, Nabi Hud datang juga, itu kok nggak ada gitu? Berarti kan beliau ini kepingin melebihi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya mohon maaf karena selain mi'rajnya itu bukan hanya mi'raj as-sholatu mi'rajul abd, misalkan abid atau mukmin ya. Itu kan perumpamaan gitu. Itu mungkin bisa dimaklumi gitu. Itu benar-benar mi'raj ila sidratil muntaha. Kalau tidak ada sidratil muntahanya itu nggak apa-apa. Iya, betul. Itu istilah saja. Zahibun ila Rabbi misalnya kan. Itu istilah sufi lah nggak masalah. Muhajir ila Rabbi. Ila sidratil muntaha. Masya Allah. Di Al-Jawharus Syaffaf itu ila sidratil muntaha. Nah, pertanyaan kita yang menyaksikan siapa terus ngaku apa ngaku sendiri gitu? Kemungkinan besar mengaku sendiri terus disampaikan ke anak cucunya sampai yang paling terkenal mempopulerkan cerita-cerita khurafat ini adalah Abdurrahman As-Sagaf. Baik. Anggaplah bahwa peristiwa itu terjadi. Untungnya apa kita? Keuntungan cerita bahwa dia orang hebat, orang mulia, bahwa seseorang itu sakti, itu manfaatnya apa ada buat umat ya Kanjeng? Tidak ada manfaatnya, justru membodohkan umat. Ketajaman intelektual, ketajaman spiritual umat Islam ini akan tumpul. Tidak akan berkembang hanya berdasarkan i'tiqadiyah, bukan ilmiah, hanya keyakinan saja. Yakin-yakin dan seterusnya akan semakin bodoh dan terus bodoh. Generasi sekarang ini bodoh, generasi yang akan datang semakin bodoh, generasi yang akan datang lagi semakin bodoh dan seterusnya. Karena tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, baik. Itu dari sisi akidah ya. Mungkin kita agak mengkhawatirkan adanya keyakinan atau akidah yang walau alam yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang dari sisi syariah, fikih, hukum ya. Apa panjenengan melihat ada dari mereka yang anggap saja menyimpang dari mazhab ya. Syukur-syukur yang dari mujma' alaih gitu. Kalau menyimpang itu ada sebagian kecil saja sebenarnya. Karena mereka mengaku sebagai penganut mazhab Syafi'iyah. Tapi sebenarnya nggak murni Syafi'iyah, campuran antara Syiah dan Syafi'iyah. Karena memang mazhab Ja'fari sejak dulu itu lebih condong ke mazhab Syafi'iyah, bukan Malikiyah, Hanabilah ataupun Malikiyah, Hanafiyah ataupun Hanabilah. Nah, ini dimanipulasi oleh para pengarang kitab di antara mereka, para habaib itu, untuk mengarang kitab fikih. Kitab fikih yang diambil, disadur, dinukil dari kitab-kitab karya madhab tarjih ya, pengikut Imam Syafi'i, misalkan Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Rafi'i. Lalu beliau tulis di awalnya normal, di tengahnya normal, di akhirnya ini mulai mendoktrin. Saya meneliti kitab-kitab karya mereka ini sampai pada satu kitab yang bernama Bughiyatul Mustarsyidin yang Romoyo pasti mengenal. Seluruh pondok pesantren bahkan menjadi rujukan Bahsul Masail sekelas LBMNU. PBNU ya? PBNU. Bughiyatul Mustarsyidin itu. Tapi ketika mereka kurang teliti pada Fadhail Ahli Baitin Nabi di akhir-akhir kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini, maka mereka terkecoh hanya mengambil rujukan dari mulai sholat, zakat, puasa, haji yang didasari oleh syahadat. Tapi di akhirnya ada doktrin supaya taklid buta mencintai leluhur mereka sendiri. Bahkan leluhur mereka sendiri itu orang yang paling mulia di atas dunia ini. Yang pertama, inna ahlal baiti afdolun nas. Sesungguhnya ahlul bait Nabi itu adalah manusia yang paling utama. Wa afdolu ahlul baiti adalah ahlu ba'alawi. Coba dengan semak sendiri di Bughiyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Nah ini bagi kiai-kiai nggak teliti, nggak apa-apa, terkecoh, terlena. Tidak hanya Bughiyatul Mustarsyidin, mungkin Risalatul Mu'awanah. Dan bahkan saya sendiri melarang para kiai untuk mengamalkan Rotib Al-Fathah. Karena di situ ada tawasul ke Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Nah,
hal-hal seperti ini ya, di saat keterbukaan informasi seperti ini, kami menyampaikan ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan yang selama ini dibangun oleh umat Islam, khususnya Nahdliyin. Ya. Nah, mereka menganggap kami ini membongkar bangunan yang sudah tertata rapi, kenyamanan, keamanan, kedamaian kok diorak-arik, diobrak-abrik oleh sekelas saya, Kiai Maduddin Usman, mungkin dengan juga ikut-ikutan Haji Oma Irama, Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan semua. Nah, hal-hal seperti ini jelas ditarik ke ranah akhbirni anil Islam atau syariah ini. Ada penyelewengan, walaupun tidak banyak Raden Yai. Ada, tapi tidak banyak. Di antaranya adalah ketika mempraktekkan rukun Islam itu tidak sepenuhnya. Alias seakan-akan klan saya ini, kasta nomor 1, misalkan saya nggak sholat ya nggak apa-apa. Kan nggak ngerti, aku wali kok. Nggak usah kamu protes, kamu nggak kelasnya. Itu kelas saya. Bahkan ketika orang sholat Jumat, dia katakan sholat Jumat di Mekah, padahal bedanya 4 jam. 4 jam. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, terus diulang-ulang, apalagi begini. Kalau selain duriah Nabi, cucu Nabi, berzina, mencuri, membunuh itu, harus tajam hukum Islamnya. Tapi kalau duriah Nabi, saya, cucu Nabi, wah alasannya, saya pas melakukan zina, mencuri, membunuh itu dalam kondisi majdub. Saya tertarik, Kanjeng. Majdub saya. Tulisan majdub dengan majnun itu beda dikit. Beda sedikit, tinggal Cuma nyambung aja. Nah, ini bahasa kerennya ODGJ. Bahasa kerennya sekarang. Jadi antara majnun dengan majdub memang terus ya. Saya ingat dulu saya punya tetangga di daerah. Orang kalau Lebaran pulang kampung, kan dia tinggal di kota lain, nggak akan saya sebut, tapi rumah nggak ada saya. Asal pulang ke rumah Lebaran pasti kesurupan. Alasannya? Kesurupan aja. Wah sudah. Jadi orang kan sibuk semua. Satu hari ada paman saya, dia nggak yakin. Masa tiap tahun kesurupan terus pulang kesurupan. Bukannya kangen seneng gitu. Dia sulut pakai rokok. Waduh panas. Berarti kamu nggak kesurupan. Panggil. Sebetulnya kamu selama ini tiap Lebaran kesurupan nggak? Sebetulnya tidak. Kenapa? Cuma saya kan takut diminta oleh-oleh. Saya kan nggak punya duit. Ya. Pura-pura majnun atau majdub? Saya kira agak mirip-mirip gitu ya. Jadi sama dengan orang habis gebukin orang kemudian ditangkap kan, ternyata ODGJ gitu. Padahal jadinya sebetulnya enggak. Jadi memang pura-pura gila itu bisa jadi baik juga. Gitu. Enggak, akhirnya menghilangkan hukum taklif ya. Betul. Akil balik kan saya majdub, akil balik sholat itu nggak apa-apa ditinggalkan asalkan lupa dan tidur gitu. Jadi nggak taklif ya. Akhirnya ya majdub itu ya nggak taklif, gila kok, ya nggak ada wajib sholat, gila. Saya ini sudah gila. Saya itu pernah menemui kawan ya yang majdub ya alasannya nggak bisa ditemui, masih majdub, nunggu selesai majdubnya. Seperti itu. Dan majdub coba ditarik rohaniahnya nyambung dengan Allah semata. Jadi seperti wa alamnahu min ladunna ilma. Wah, laduni itu majdub itu. Jangan, itu syariat nggak nutut itu. Nggak nutut itu. Halal haram nggak berfungsi bagi dia, khusus dia. Nah, hal-hal seperti ini berlaku di kalangan mereka. Sehingga misalkan dari kalangan anak muda Pak Alam ini berzina. Saya nggak berzina. Oh mungkin saya kemarin itu, saya majdub itu saya. Itu karena PDW ya? Iya, saya ditarik oleh Allah, itu kemauan Allah. Seperti itu. Sama seperti dalil yang ada dalam kitab Manhajus Sa'wi bahwa satu Habib Bodo itu lebih mulia utama daripada 70 kiai-kiai yang alim sekalipun. Itu berdasarkan pertama kali ya majdub itu. Lalu ditakoki, masuk. Oh, Pak Ino, Ahlul Bait, cucu Nabi ya. Duriah Nabi yang satu walaupun bodoh, walaupun jahil, seakan-akan kesurupan itu loh. Dan itu dibukukan dan ditaati, dijadikan pedoman ya oleh mereka. Nah, ini kan berbahaya. Ya artinya ginilah, hukum fikih yang selama ini berlaku di tengah kaum muslimin pada sebahagian orang saudara kita dianggap tidak mengikat seperti mengikat pada yang lain. Nah, tapi secara umum barangkali ada fatwa-fatwa ya dari saudara kita itu yang menyimpang dari fikih 4 mazhab barangkali ada, misalnya dalam masalah pernikahan, masalah puasa, masalah lain sebagainya. Kalau puasa nggak begitu mencolok, yang begitu mencolok itu masalah sholat, terus haji, sama ada sebagian itu yang zakat, mengaburkan makna zakat dan sedekah. Antara hibah, sedekah, zakah itu masih kadang dikaburkan. Nah, kalau untuk masalah sholat itu ya dalilnya macam-macam, ada yang masalah tadi dan lain sebagainya, atau toh misalkan gerakan 3 kali, ada yang bilang tidak batal karena ini beda, ini khusus ini. Ada yang seperti itu dan
didasari atas keyakinan bahwa ini kasta tertinggi gitu. Jangan diule-ule, jangan digugat-gugat. Ini khusus sudah. Ini VIP gitu. Ekonomi sama bisnis jangan ikut-ikutan ini. Karena ini khusus. Nah, tadi kita sudah bicara tentang dugaan penyimpangan dari sisi akidah, dugaan penyimpangan dari sisi fikih atau syariat. Sekarang dugaan penyimpangan pada bagian yang ketiga itu tasawuf atau thariqah itu. Apakah selama ini ada peristiwa atau ada satu amaliyah yang di dalam lingkungan thariqah atau tasawuf yang menyimpang dari apa yang ada itu? Justru paling banyak itu malah di kelas 3 ini namanya, di masalah ihsan ini. Sebenarnya ini kan ranah ihsan kan ya, antara kelas atau makom musyahadah dan muraqabah. Ini diperdalam dengan furu'iyah versi mereka dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Sebenarnya ihsan, akhlakul karimah, tasawuf menjernihkan hati dan pikiran serta perbuatan, menata hati, semuanya menuju ke Tuhan, itu dialihkan, dicampur adukkan dengan paham-paham yang berbeda dengan akidah dan syariah. Padahal punjernya akidah dulu, syariah baru ihsaniyah atau sufiyah itu, thariqah itu. Nah, mereka bermain itu di yang level ihsan ini. Sehingga antara benar dan tidak itu sudah kabur semua. Misalkan membuat hadis baru berdasarkan mimpi. Ada hadis minum kopi. Terus ada hadis pokoknya nggawa tasbih ora usah maca subhanallah wis ditulis maca tasbih atau duduk di dekat dengan waliullah versi mereka loh gitu. Atau yang sudah meninggal dunia di kuburan misalkan. Itu lebih utama daripada sholat. Sampai tercerai sholatmu sampai badanmu hancur luluh, luka-luka kepala sampai kakimu tetap lebih mulia dudukmu di depan para wali versi mereka. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi kita. Padahal itu melalui mimpi. Ada 3 hadis, setidaknya 3, banyak yang lainnya. Kota Tarim itu berdasarkan opo jari Kanjeng Nabi, opo jari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang sempat kemarin saya lihat di YouTube itu penceramah mengatakan bahwa ketika seseorang berziarah kubur harus dahulukan kepada ini. Fakih Muqaddam dulu karo Tarim. Dan itu dua orang yang bilang kan. Loh, Anda siapa? Saya Abu Bakar. Saya umum jadi burung. Jadi burung, Ini menghina sahabat Nabi loh. Ya karena memang yang berhak setara sejajar dengan Al-Faqih Muqaddam itu cuma Nabi. Betapa rendahnya sahabat Nabi kan? Sahabat kalah. Masya Allah. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah. Kalau nggak ada kitabnya itu saya nggak berani menuduh. Fitnah. Masya Allah. Dan Al-Jawharus Syaffaf itu juga dijadikan pegangan oleh kalangan sufi-sufi di antara mereka. Jadi kalau mohon maaf deh, dari kalangan Ba'alawi atau penolaknya Ba'alawi yang mengaku thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu bohong. Mereka itu thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Bukan Alawiyin, Alawiyah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini orang sering keliru kan? Ini orang sering keliru. Jadi apa namanya? Rabithah Alawiyah itu adalah ikatan keluarga Alawi bin Ubaidillah. Bukan Al-Alawiyin itu duriyahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang sulit ya karena sama-sama orang awam banyak yang terkecoh. Iya betul. Bahasa ini kadang terkecoh. Sampai orang-orang Timur Tengah itu terkecoh. Kita enggak, ya kita saja yang terkecoh. Orang-orang Timur Tengah Aluba Alawi. Oh, berarti ya duriyahnya Ali. Betul ya. Ada seperti itu. Bahkan sampai beberapa tahun yang lalu sejak dulu. Sampai semisal Al-Muhibbi ya, pengarang kitab Khulasatul Athar misalkan. Padahal beliau dari eksternal Ba'alawi juga mempercayai karena memang Ba'alawi ya keturunannya Ali bin Abi Thalib melalui Ali bin Ubaidillah. Para pemirsa sekalian, kita santai saja ngobrol santai. Dari 3 rukun agama, akidah, fikih dan tasawuf atau akhlak, nampaknya memang sedikit bermasalah di sini. Kacau. Bermasalah di sini, sehingga ketika akan dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin agak sulit ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriterianya kan jelas, kita sudah bahwa akidahnya mengikuti Asy'ariyah, Maturidiyah. Dari segi fikih syariah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari segi tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Syaikhul Qadir Jailani, Syari As-Saqati dan lain sebagainya itu. Enggak masuk ini. Enggak masuk. Tapi ngakunya dasar saya ya kitab Ihya Ulumuddin sama. Saya mazhab Syafi'i saya. Iya ya, saya jadi agak cemas juga melihat sekarang ada penerbit Imam Syafi'i. Terus dibahas akidah Imam Syafi'i. Ada buku-buku itu, tetapi kan yang paling tahu Imam Syafi'i dan ajarannya tentu orang yang memang berintisab
secara sahih kepada Imam Syafi'i. Nggih, Kan seperti itu. paling nggak bisa. Tapi saya agak mungkin kurang tahuan saya, Panjang ya. Kan faqih muqaddam itu disebut muqaddam karena selalu ditaruh di depan. Terdepan di dalam fikih Syafi'i, ya, fikih mazhab Syafi'i. Walaupun belakangan ada yang mengatakan bahwa dia mujtahid mutlak juga, kan ini saya kira tidak disoalkan. Tapi klaim Syafi'inya, saya mencoba melihat di Tabaqatus Syafi'iyah, kok tidak ada nama itu ya? Nggak ada. Barangkali panjenengan sempat buka, kan ada Tabaqat Syafi'iyah, Tabaqat Hanabila, nggak ada. Tabaqatul Kubro, atau apa namanya, kita Syiar Alamin Nubala, gitu kan. Kok saya gagal tidak menemukan ada ulama besar mazhab Syafi'i bernama itu. Nah, apakah itu memang dikenal sebagai imam besar di lingkungannya, yang kemudian dikaitkan dengan kebesaran mazhabnya, atau bagaimana? Saya mungkin karena keterbatasan saya ya. Sama-sama ya sebenarnya. Atau karya tulisnya juga beliau, fikihnya apa? Nggak ada. Kok saya tidak menemukan gitu kan? Itu pernah di otak-atik oleh seorang pendukung Ba'alawi yang pernah meriwayatkan hadis dari Al-Faqihul Muqaddam melalui jadid itu. Nah ini kadang-kadang pengkaburan sejarah. Wong jelas di dalam kitab yang paling lama, yang meninggalnya 586 Hijriah, Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman nggak mencatat adanya tokoh yang bernama Ali Khalid Kisa, Muhammad Shahid Mirbad, atau Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Lalu diteruskan lagi kitab As-Suluk juga nggak mencatat. Di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman juga tidak mencatat. Terus Tabaqat Sulaha'il Yaman abad 9, meninggalnya 904, berarti meninggalnya abad 10, cuma dikarang kitab itu pertama kali abad 9, itu juga nggak mencatat. Tabaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas juga tidak mencatat. Terus cari kemana lagi? Oh, itu adanya di Indonesia ya? Adanya di Indonesia, dibesar-besarkan. Terus dipropagandakan, dianggap sebuah kebenaran. Di dalam kitab-kitab internal Ba'alawi itu, Al-Faqihul Muqaddam itu, walaupun sudah meninggal dunia itu, masih tetap hadir ikut mensalati jenazah dari kalangan keturunannya yang meninggal dunia. Ikut sholat berjamaah. Bukan ngimami, tapi menjadi makmum. Pasti itu dijamin, dan setiap Ba'alawi yang meninggal dunia itu sudah dijamin oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam di surga, di tempat yang mulia, yang sudah disediakan oleh beliaunya. Dijamin sudah. Ada jaminan. Nah, setelah beberapa hal yang tadi Panjenengan sampaikan ditambah dengan pemalsuan sejarah berdirinya Jamiah Thariqah, Nahdlatul Ulama, bahkan beberapa sejarah nasional, nama-nama tokoh. Tapi nampaknya sampai hari ini suara masyarakat masih terbelah. Itu kalau saya melihat jangan-jangan ada tokoh yang memang yang layaknya dijadikan pegangan, tetapi mereka tidak memberikan apa namanya penjelasan sejelas-jelasnya atau membela dengan yaitu tadi membabi buta ya. Nah, kalau begitu berarti ini agar supaya pembahasan ini cepat selesai, apapun hasilnya, itu siapa yang bertanggung jawab panjang di sini? Kiai-kiai kita yang masih mengedepankan husnudzon yang lemah, yang tidak ada dasar ilmiah, tapi dipertahankan sampai sekarang, dan malas untuk membuka wacana keilmuan yang terbaru yang selama ini tidak sama seperti yang diyakini selama ini. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab paling penuh itu ya ulama-ulama kita. Mungkin PBNU atau MUI bisa, ya? Satu organisasi massa terbesar Islam itu juga bisa. Pemerintah juga bisa ikut. Nah, mungkin gini, Kanjeng, kalau menurut saya, mungkin ini bisa selesai. Dan mungkin PBNU atau MUI juga mau memfasilitasi kalau misalnya dibutuhkanlah debat closing lah. Debat terakhir, misalnya antara Kiai Imad berhadapan dengan Habib Rizik atau Habib Lutfi atau Taufik Assegaf. Panjenengan setuju nggak kira-kira itu? Sangat-sangat setuju. Satu lawan satu lah. Oke, sangat setuju. Ya, sehingga orang tahu mana yang lebih alim di antara mereka, kan gitu. Oke, sangat setuju saya. Karena pemerintah juga wait and see, menunggu dan melihat. Wong kasus Tanjung Priok saja larut-larut sekarang. Okay. Bahkan Raden Yai sendiri yang berjuang, saya yang makmum di belakang panjenengan sampai sekarang masih belum berhasil kok, gara-gara turut andil pemerintah daerah, pemerintah pusat yang melindungi cagar budaya sampai sekarang ini. Harusnya, mohon maaf ini live ya. Jadi saya pas berada di Jakarta jangan cegat saya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Saya pejuang yang bergerilya, sering kemana-mana tanpa diketahui oleh siapa saja. Jadi makam Mbah Priok itu palsu ya segera diruntuhkan. Kalau toh cagar budaya ya silakan, tapi jangan diziarahi, jangan ditabaruki. Betul. Kemarin saya sempat telepon ke Banjar, ke Ciamis, telepon sama ketua PCNU-nya.
Saya bilang teman-teman lain makam palsu itu apa gubuk palsu dibongkar kapan? Nah, sudah dibongkar yang Syekh Dimyati Salam Nunggal yang sempat saya datangi katanya sudah dibongkar. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, saya bilang. Ayo sekarang anak-anak ngaji lagi deh, ngaji yang benar, ajak ziarah kubur orang tuanya dan buang pikiran mereka untuk menghayalkan ada sesuatu yang aneh-aneh gitu kan. Alhamdulillah ketua NU-nya sudah melakukan gerakan dan itu sudah dibongkar. Nah, saya merasa bahwa apa tidak takut dosa mereka atau malah saya sendiri. Sebetulnya mereka punya agama nggak sih aparat yang tidak peduli dengan ini? Sebetulnya ada nggak keyakinan bahwa kita ini akan mati, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa mewariskan banyak dosa lewat generasi kita yang ke bawah. Kalau ini tidak segera diambil langkah-langkah positif. Nah tadi kalau debat mungkin Kanjeng setuju ya, misalnya setuju. Debat disiarkan langsung live atau di mana antara katakanlah Kiai Imad atau panjenengan lah nanti berdua, misalnya kalau menurut saya itu yang pas itu kalau Kiai Imad debat dengan Habib Rizik atau dengan Habib Lutfi atau dengan Habib Taufik Assegaf. Menurut panjenengan itu benar nggak pikiran itu? Lurus langsung disaksikan di muka publik, jangan di set, jangan di cut, harus live langsung supaya terlihat mana yang hak dan mana yang batil. Intinya jangan berkelit. Selama ini kan mereka jelas, terakhir buku yang keluar itu Raden Yai sudah megang, intinya sudah jelas terputus 650 tahun. Lalu hanya ke masalah metode penetapan nasab saja. Ya ini yang bulat ke kitab Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, Rosail fi Ilmil Ansab, dan Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Masalah ini saja yang dibulet-buletkan, diupet-upetkan sampai sekarang. Intinya sudah jelas sebenarnya bagi orang yang berakal waras, mohon maaf. Ya, ini hari ini kan kita sudah ada 2 buku nih, satu bukunya Kiai Imad, satu bukunya Rabi'ah Alawiyah. Lewat forum lewat media yang sederhana ini, saya mengundang misalnya menyampaikan ke Kiai Imad dan juga kepada Habib Lutfi, Habib Taufik Assegaf, Habib Rizik, teman saya itu, karena Habib Rizik pernah bareng satu radio dengan saya dulu di Radio Cendrawasih. Saya kira panjenengan ini pas kalau berhadapan dengan semangat persaudaraan, boleh bawa buku-bukunya, boleh bawa kitab-kitabnya. Saya ingin Kiai Imad juga memberikan respon, Habib Lutfi juga memberikan respon, Habib Taufik juga memberikan respon, juga Habib Rizik memberikan respon. Ayolah, tolong dijawab. Kira-kira ada nggak waktu panjenengan semua untuk berhadapan langsung dengan Kiai Imad yang selama ini panjenengan dihina oleh pendukung Kiai Imad juga dinistakan oleh pendukung panjenengan. Jangan biarkan penonton turun lapangan. Panjenenganlah pemainnya berempat itu, tapi ya idealnya 1 dengan 1 atau 2 dengan 2 atau 3 dengan 3. Tapi saya berharap, menurut saya yang paling berkompeten ya 3 orang tadi, 3 tokoh tadi. Di samping kedewasaan ilmu, kedewasaan spiritual, juga dewasa di dalam emosional sudah terkendali. Kalau yang lain-lain mohon maaf karena saya kurang kenal ya. Kalau beliau bertiga saya minimal, kalau Habib Rizik saya kenal cukup lama. Habib Lutfi juga lama kan, karena dulu beliau dengan saya sama-sama di Radio Cendrawasih tahun 94G. Jadi kebetulan saya dipercaya untuk mengisi kursi pengajian menggantikan Muallim Syafi'i Azami yang sudah terlalu sibuk waktu itu, terlalu sibuk tahun 94-95. Dan Habib Rizik juga bagian ada di situ, itu di Radio Cendrawasih di kota miliknya Pak Syekhan, mungkin Habib Syekhan ya. Jadi kita yang isi waktu itu. Jadi menurut saya beliau bertiga lah yang paling pas bisa berdiskusi dengan Kiai Imad ya, dengan Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya berdiskusi. Kami nonton aja, ya kan? Kami nonton aja. Jangan biarkan para penonton turun ke lapangan, nanti kayak kanjuruhan. Jangan. Dan pihak keamanan mohon yang bisa ngatur lah. Netral dan beritahu bahwa ini tempatmu di sini, ini tempatmu di sini. Jangan halangi para pemain sepak bola yang sudah berbaris di lapangan untuk bertanding. Kasih aja wasitnya siapa, treat. Ini penonton sudah bayar tiket mahal-mahal kok. Sudah 2 tahun nungguin kok nggak main-main ini. Gitu. Ini cuma ramai di luaran, orang ya pada ada yang mungkin yang DKI-nya kaosnya Persija, kaos oranye kan. Nanti yang dari Bandung teriak yang hebat Persib biru gitu tuh. Jangan biarkan mereka pamer kaos kemudian saling caci maki. Perang mulailah pertandingan yang benar, yang serius. Nggak lama kok, cuma 90 menit ya. Gitu aja kok. Setelah itu nanti rekonsiliasi. Nah, betul. Boleh Habib-Habib untuk berceramah, tapi yang memiliki potensi. Memiliki data referensi. Juga orang-orang pribumi yang bukan Habib juga boleh, yang mau ceramah itu ya yang pantas lah katakanlah, ya, jangan orang seperti saya lah gitu kan, yang benar-benar kiai lah gitu kan. Kalau saya kan cuma seperti tembak aja gitu. Jadi intinya tidak merebut pekerjaan sebagai mubalik, penceramah, dai itu enggak. Silahkan, ayo bareng-bareng. Yang penting sesuai dengan hati nurani kita dalam memahami agama ini yang benar, sesuai dengan dasar atau dalil utamanya, Quran, hadis, ijma, qiyasnya itu. Saya juga ingin tanggapan dari para pemirsa ya, kira-kira pikiran kita yang kampungan tadi kalau misalnya debat dilakukan antara Kiai Imad dengan salah satu di antara 3 tokoh ulama besar di
Mbak Alawi itu kira-kira setuju nggak ya teman-teman? Monggo lah, nanti komentar panjenengan disampaikan. Kalau saya kan cuma punya pikiran, ini pikiran awam tuh Kanjeng ya, pikiran awam lah. Mungkin ada pikiran intelek, tapi saya sangat tidak setuju kalau membiarkan ada perdebatan di tengah masyarakat sehingga melibatkan semua orang makin ramai, kita makin pecah, makin bermusuhan, kemudian orang-orang yang tidak tahu menahu diprovokasi untuk membenci orang tanpa alasan. Kan ini tidak baik lah. Menurut saya cepat kalau mau selesai, ya itu caranya, tidak ada pilihan lain. Pemerintah harus turun tangan. Betul. Rekonsiliasi segera dilakukan, terus ada perbaikan-perbaikan, diantaranya komponen MUI itu ikut turun tangan. Begitu juga pihak kehakiman, kejaksaan juga membuat satu peraturan yang harus benar-benar mengikat untuk ditaati oleh semuanya, baik dari kalangan kiai ataupun dari kalangan Habib Alawi, semuanya. Ya, saya ingin merespon dulu teman-teman yang di komentar ini dari Jejak Kaki Wajangan Daniel. Jejak kaki kebobrokan sekte Nyeliyun harus dibongkar terus agar nggak banyak orang-orang yang tertipu. Tidak, kita akan terus memberikan edukasi kepada semua orang, memberikan informasi yang berimbang supaya tidak terjadi saling membenci satu dengan yang lain. Assalamualaikum Kiai berdua, mudah-mudahan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan selalu dikaruniakan kepada anjuran berdua. Allahumma amin. Terima kasih Mbak Zen. Siapa nih Zen Zeta ya? Itu Zen Zeta dari Pamekasan. Pamekasan Madura ya. Matur sekalangkong. Bu Zen Zeta mungkin heran ke saya kalau tiba-tiba meluncur sampai Jakarta. Nah, itulah kita ya. Jadi ada prinsip dari kami bahwa apa yang kita lakukan kalau bisa saya suka, Anda suka. Nah, itulah pada suka. Nah, itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya harus membenci seorang, tidak akan pernah. Nah, terakhir Kanjeng, ini kemarin kan ada informasi tentang pengangkatan Habib Lutfi menjadi keramaan di Keraton Cirebon. Ini penting saya klarifikasi. Saya itu dekat dengan PKP, Pangeran Kuda Putih. Saya dekat. Beliau sering ke sini, saya juga biasa ke rumahnya. Keraton Cirebon ketika pelantikan Lukman Zulkaidin juga saya datang ke sana. Dengan Pangeran Dias akrab, dan kami sempat membicarakan tentang kelanjutan Keraton Kasepuhan Cirebon dengan teman-teman di Buntet misalnya dengan Ki Soleh Zudi. Kita sudah bicara. Jadi ketika saya berbicara tentang apa yang kemarin muncul itu, insya Allah tidak ada pikiran saya untuk pro sana pro sini. Tapi pada suka. Saya telepon waktu itu juga kepada Kuda Putih dan tidak ngangkat, bisa dicek di telepon saya. Berulang kali saya telepon tidak diangkat. Saya hanya ingin bertanya. Pak Heru ya? Heru, Mas Heru ya. Kita nyebutnya Adinda, wong dekat kan. Ini Adinda, mohon maaf kalau menyaksikan ini. Saya tidak ada kebencian, insya Allah. Sayang untuk apa hati yang cuma satu membenci orang, rugi banget kok. Untuk menyayangi orang juga masih kurang kan. Tidak diangkat. Kemudian saya telepon kepada Prabu Dias. Saya bilang, Prabu Dias, saya mau bicara sama Sultan Zulkaidin. Kalau sempat nanti dikirim karena handphonenya, telepon kontaknya hilang, dan saya nanti juga akan bicara ke Buntet kepada Ki Soleh Zudi. Nah, saya kan begini. Apa sih yang melatar belakangi teman kita ini, Adinda ini, mengangkat beliau untuk menjadi keramaan, kan? Dengan logo Kasepuhan. Kalau saya tidak ada benci, saya ingin bertanya. Cuma memang sayangnya teman saya kenapa kemarin itu kemudian diangkat. Saya udah bilang, janganlah ini diangkat. Simpan aja bahwa ini obrolan saya. Nah itu loh. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi sempat saya bilang, karena saya lagi ngobrol di bawah, kok taunya di-shoot, direkam kan. Saya bilang, kalau bisa janganlah diangkat yang seperti ini. Karena ini kan belum ngobrol semua. Saya belum bicara semua. Syukur-syukur satu saat ketemu. Nah itu. Karena apa? Kita malu lah kalau panjangan para anak cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati kok gegeran, nggak baik. Saya tertarik dengan para kiai di Buntet. Saya bicara Kiai Soleh Zuhdi. Mungkin beliau bisa menonton nanti. Jadi ketika teman-teman ada yang berbicara tentang siapa yang berhak jadi raja hari ini, itu kiai-kiai para gus di Buntet itu apa katanya? Kami sudah berterima kasih dan sudah bersyukur diwarisi oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati ilmu agama. Jadi kami tidak mau terlibat yang seperti ini. Padahal Nun Sewu kalau nanti terus-terusan gegeran seperti ini, misalnya dengan dalih silsilah nasab kan, mereka bisa menunjukkan silsilahnya mutasil sampai Sunan Gunung Jati. Bisa dibuat sendiri? Iya, artinya ini, itu kiai-kiai di Buntet, kiai-kiai di Benda Kerep, itu silsilahnya nyambung sampai Sunan Gunung Jati, dan itu laki-laki jer lurus. Kalau misalnya ada orang yang merasa berhak untuk menjadi pelanjut Sunan Gunung Jati hanya gara-gara silsilah itu, sedangkan yang punya jalur laki-laki semua juga bukan satu orang, langsung gimana nanti? Ini tambah ruwet terus nanti. Nah, saya punya pikiran waktu itu gini, ya sudahlah kalau teman-teman ada di antara saudara kita yang ingin juga mendeklar menjadi sultan, monggo. Toh selama ini juga sudah ada 3. 10 Bapak ya? Enggak apa-apa. Oke, Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, mau bikin satu lagi. Dengan tidak bersinggungan dengan yang lain. Saya setuju, monggo. Ayo kita ramaikan semua. Dan itu nanti dari beberapa keraton yang saudara semua, sebulan sekali aja kumpul. Silaturahmi. Oh, indah sekali. Saya pernah mengusulkan sama Pangeran Amal, mungkin beliau nonton ini.
di Kanoman. Pangeran, bisa nggak misalnya dalam sebulan sekali diadakan pertemuan munajatan di keraton itu semua kiai Cirebon diundang, diisi giliran ceramahnya pengajian. Menurut saya indah. Saya sudah sampaikan ini, mohon maaf saya sampaikan apa adanya supaya teman-teman tahu bahwa saya sudah melakukan itu yang menurut saya terbaik. Nggih, leres Raden Yai. Dengan sebagai duta pada suka, duta islah untuk semua keraton-keraton yang ada di Nusantara. Nah, insya Allah, karena jenengan bisa objektif, ya. Cuma kadang-kadang kena fitnah sekelas anak-anak kecil. Ya Mahisa, mohon maaf, jangan suul adab, jangan suudzon kepada beliau. Tolong cabut kembali belajar lagi akhlakul karimah kepada beliau. Jenengan lebih cocok nanti suatu saat jika dibutuhkan antara pergolakan yang ada di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kacirebunan, Kanoman, Kasepuhan, semua jenengan yang lebih cocok untuk terlibat mendamaikan. Saya matur sama Kanjeng sekarang ya. Mohon maaf kalau saya dirasa merendahkan. Hak saya berkunjung ke Keraton Kota Waringin Barat, bertemu dengan Gusti Pangeran Asadin Shah. Beliau adalah Menteri Dalam Keraton. Keratonnya sudah tidak lagi diaktifkan. Saya sowan ke sana, ngobrol, masih ada videonya. Kanjeng Sultannya di mana? Beliau ada di Solo. Saya telepon demi Allah, Sultan pulanglah, duduk kembali. Alasan meninggalkan keraton? Beliau gerah. Mungkin Gusti Mung juga bisa menyaksikan. Saya telepon langsung video call dengan Gusti Mung. Gusti, monggo hidupkan keraton ini. Ini kerabat panjenengan. Ini sejarah besar. Sampai ada statement saya, jangan karena sekarang keraton itu berintegritas tapi kehilangan identitas. Terus. Kemudian jangan pula keraton ke NKRI sudah bergabung tapi kehilangan lumbung. Itu statement saya berulang-ulang. Saya sangat berharap bahwa keraton-keraton di Indonesia hidup kembalilah sebagai pengaman budaya dan inilah tiang-tiang pembentuk jati diri bangsa. Tidak ada kepentingan saya. Tidak ada, insya Allah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya oleh para kawan-kawan kita yang terpecah belah. Khususnya Gusti Mung, tolong ini jangan diperlibatkan nanti biar gak dikiran terus. Walaupun sudah ada Dewan Adat, ada yang dari pihak Keraton Solo. Monggo, leres apa yang jenengan sampaikan itu tadi Raden Yai. Nuwun sewu Kanjeng. Saya sudah sampaikan juga ke Gusti Mung, ke Gusti In, ke Gusti Prabumi. Bisakah kita mengadakan haul besar-besaran Sultan Agung? Leres. Kalau tidak, Ki Ageng Nis. Saya tak kerahkan jamaah saya dari seluruh Nusantara pada suka akan rawuh, akan hadir menghormati. Sudah saya sampaikan, monggo kalau nanti panjenengan Gusti Mung mirsani, benarkah saya sudah mengatakannya? Ini hari ini terpaksa saya sampaikan. Saya tidak mau ada istana, ada keraton di Indonesia yang sudah sekarang dikerdilkan itu, terus kita berpecah sendiri dari dalam. Sekaten juga gegeran kemarin. Ya, ayo kita kumpul. Kita sih orang kecil, nggak ada urusan apa-apa. Tapi karena kita melihat sebagai warga, anggap saja kalau misalnya warga Mataram, kan boleh warga yang melihat ada sesuatu, ada bocoran kabel di bawah, kita bicara. Ayo. Nah ini, ya secara kebetulan saja mungkin ada leluhur saya yang pernah mengabdi juga di sana nih. Jadi salah satu warga di Mataram. Dengan tokoh yang tanpa kepentingan. Nah, ada. Nggak ada kepingin ini itu, biar ini biar itu, nggak ada lebih. Kenapa ketika saya menemukan ada informasi dari Mataram bahwa di sini ada Nyimas Utari Sandijaya Ningsih, saya cari Kanjeng. Ketemu kuburannya ada di Tapos Depok. Kita bersihkan, kita rapihkan. Terus saya ngontel di sini dengan 100-an sepeda mungkin. Jadi putar itu 76 kilo putar. Jadi kami ngontel ke sana, kita tahlilan, kita mendoakan, kemudian kita upacara sejenak di situ dan saya sampaikan ke Mabes Polri. Nih, saya sudah mudah-mudahan Mabes melihat muka saya hari ini. Saya sampaikan, bisakah apabila Nyimas Utari Sandijaya Ningsih yang terbunuh setelah berhasil membunuh Jenderal Chun itu, Belanda. Dia adalah Telik Sandi Mataram yang rela menjadi penyanyi, rela menjadi penari. Ketika menyanyi dan penari, si Jenderal Belanda itu mabuk, bawa ke kamar dia sembelih. Beliau terbunuh dari Mataram loh. Bisakah kalau Nyimas Utari ini hari wafatnya dijadikan Hari Intelijen Indonesia? Demi Allah sudah saya sampaikan. Persisnya Gengerang itu persis. Seperti Ratu Kalinyamat. Ya, saya sudah sampaikan itu Kanjeng di Mabes. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mengolah atau belum, tapi sudah saya sampaikan. Dan inilah yang mungkin bisa dilakukan oleh pada suka. Kalau saya mengatakan bahwa ini ada pemasukan kuburan, saya keliling. Kebetulan dengan izin Allah, sampai di Kalimantan, saya bertemu dengan orangnya langsung dan fotonya ada, ceritanya ada, semuanya ada. Sampai hari ini kita masih bisa komunikasi. Jadi sekali lagi untuk Cirebon, ini luar biasa besarnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu. Jangan dikerdilkan oleh anak cucunya yang hanya urusan sepele lah. Janganlah. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Bang Roma Irama juga cucunya Sultan Hasanuddin. Yang berarti cucunya Sunan Gunung Jati. Tapi lihat beliau, pernah nggak cerita bahwa Anda
Tapi faktanya beliaulah rajanya dangdutnya hari ini. Saya ingin seperti itu. Saya sempat bilang dengan beliau juga, cobalah ini harus ada orang yang tampil yang bangkit untuk menghidupkan kembali. Kami siap jadi abdi dalam lah itu saya Kanjeng. Enggak ingin jadi apa-apa kok. Atau anggap saja tidak ada kita. Tapi saya yakin rakyat banyak yang punya pikiran seperti ini. Kapan sih menyaksikan keraton itu menjadi tempat ngumpulnya para ulama di situ lagi? Itu sudah saya sampaikan. Ini Pangeran Amal mudah-mudahan mendengarkan ini. Sultan Zulkaidin juga mudah-mudahan mendengarkan ini. Yang lainnya juga mudah-mudahan mendengar ini. Kiai Soleh Zuhdi dengarkan ini. Sampaikan, alangkah indahnya apabila semua kerabat Sunan Gunung Jati, siapapun juga kumpul di sini sebulan sekali, umumkan dengan masyarakat, tablik akbar, zikir bareng-bareng, kirim Kanjeng Sunan, lalu penceramahnya yang ngajinya baca kitabnya gantian, benda kerep, terus buntet yang ini, balai rantai, saya sudah sampaikan. Pandangan bagus ya kalau itu. Saya sangat bagus sekali. Karena memang ini panggilan jiwa ini khusus untuk panjenengan Raden Yai. Masalah ini itu yang punya aura, yang punya pulung itu panjenengan, yang bisa sebagai juru runding ya, seperti Mbah Sunan Kalijogo dulu. Jadi mohon jenengan lanjutkan terus perjuangan ini, khususnya untuk mendamaikan ya, masuk bagian daripada sodakoh mendamaikan antar Pak Asliku baina huma baina akhwaikum itu. Sangat-sangat ditunggu ya untuk realisasinya, khususnya anggota Kasepuhan Kesultanan Cirebon ya, jangan menyalahkan beliau saja, oh pendukung Sunan Gogronye. Nah, jenengan dituduh difitnah seperti itu, padahal panjenengan tidak pro ini atau pro itu, semuanya dirangkul, ayo rukun duduk bersama. Sekarang boleh tanya Pangeran Kuda Putih, benar nggak saya bolak-balik ke rumahmu? Adinda, tolong saya sampaikan ini. Saya bolak-balik ke rumah beliau, saya anggap adik saya. Kita buka kitab, kita baca buku bareng-bareng. Pernah ke sini Raden Yai? Sudah berapa kali ke sini? Ya saya anggap adik lah. Nah ini orang luar yang tidak tahu kan, jangan anggapi dulu. Makanya ketika ada kemarin SK itu saya telepon dia, kan hak saudara lah untuk bertanya, atau hak orang tidak tahu lah untuk bertanya. Dua-duanya saya tanya. Tapi hanya satu harapan saya, kumpullah kalian, tunjukkan sebagai zuriyah Sunan Gunung Jati yang guyub rukun supaya beliau tidak nangis di kuburnya. Kita enggak ada urusan. Ada yang komentar katanya pengen jadi wali. Jauh, orang macam saya jadi wali mah jauh. Wali santri. Wali santri ya, wali murid ya. Enggak. Insya Allah saya tidak ada keinginan apa-apa. Yang saya inginkan in uridu illal islam mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Tapi saya enggak ingin dipercaya, enggak. Nah, teman-teman sekalian, sekira perbincangan kita sudah agak cukup panjang nanti daripada kemana-mana. Tapi saya sangat berbahagia hari ini karena kedatangan orang yang panjenengan pasti tahu lah. Kalau tidak tahu pasti nggak punya handphone kayaknya tuh. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, terus bisa membimbing kita semua. Saya hanya tukang dorong, tukang tepuk tangan, ya. Catat, tidak ada keinginan apa-apa. Insya Allah saya sudah cukup bahagia dengan cara seperti ini. Dan yang membedakan antara pada suka dengan yang lain apa? Kalau yang lain itu ada tokohnya, pada suka nggak ada tokohnya. Duduk sama, rendah, berdiri sama tinggi, itulah pada suka. Isinya apa? Kami hanya bisa berdoa kepada Allah karena untuk berdiskusi kami tidak punya ilmu, untuk bertarung kita nggak punya tenaga, untuk berbelanja kami tidak punya dana. Yang kami punya apa? Cinta kepada kita semua. Yang kami inginkan hanya suka, dan semuanya pada suka. Itu aja yang kita inginkan. Dan doa pertama kami setelah Al-Fatihah ada Rabbi ij'al hadza baladan amina. Monggo panjenengan lihat di buku doa pada suka seluruh Indonesia. Doa pertama setelah Al-Fatihah, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Tuhan, jadikan negeri ini yang aman. Siapapun kita, siapapun Anda, pastikan bahwa Anda bagian dari orang yang menciptakan keamanan negeri ini. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, perlakukan orang yang membuat Anda tidak nyaman sebagai saudara, kunjungi dan bicara dengan dekat-dekat. Jangan dijual di luaran. Saya kira itu aja. Monggo closing statement panjenengan Kanjeng. Closing statementnya, pada suka ini mempunyai visi dan misi ingin membuat semua orang berbahagia sesuai dengan doa Rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan di sini diberi contoh oleh beliaunya dengan mendirikan pesantren Ummul Qura sebagai tabarruk dari nama suatu tempat yang mubarakah di Timur Tengah sana, Makkah. Ini sebagai simbol menyebarkan ajaran semua umat manusia harus berbahagia, tidak peduli itu Sunni, Wahabi atau Sunni, Salafi, Jihadi, Nahdlatul Ulama, Sufi, Ba'alawi, non-Ba'alawi, semuanya. Misi dan visi pada suka semoga disukai oleh semuanya. Dan tak tersisa seluruh umat
manusia di Nusantara ini berbahagia dengan misi dan visi beliau. Dan wali santri ya kalau bisa memondokkan putra-putrinya ke pondok pesantren beliau saja. Bukan berarti ini promosi atau iklan ya, mengindos itu enggak. Memang kami selalu menyarankan kalau bisa wali-wali santri memondokkan putra-putrinya ke pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam milik para kiai, walaupun tidak semuanya. Milik para habib monggo, tapi ya juga tidak semuanya. Tapi kedepankan dulu yang punya dikelola oleh para kiai-kiai kita. Karena tanggung jawab moral, lisan, hal, ya, perbuatan dan ucapan itu selalu diperjuangkan terus oleh kiai-kiai kita. Tidak hanya sekedar ngomong saja, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya iso njarkoni, iso ujar, ya iso nglakoni. Walaupun gak iso nglakoni 100%, berjuang untuk bisa 100%. Berjuang dan berjuang walaupun sampai mati tetap dicatat 100% karena niatnya itu. Mungkin demikian pesan dan kesan saya. Sekali lagi terima kasih, dan habis ini beliaunya juga akan keliling Jawa kemana-mana sampai ke Jawa Tengah juga, dan saya juga akan keliling melanjutkan perjalanan saya kembali. Terima kasih atas sambutan Romo Kiai Raden Syarif Rahmat di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan perbatasan dengan Jakarta Selatan ini di Pondok Capi. Atas nama semua tentunya pemirsa sekalian kita mengucapkan banyak terima kasih. Saya berharap bahwa kita bisa menata ulang kembali hati kita dalam melihat segala masalah. Kalaupun kita harus bertanding sepak bola, pergunakan kakimu, jangan tanganmu, itu handsball. Kalau harus main voli, jangan pakai kaki, bisa kena kepala orang. Jadi tetap kita berbeda pendapat, tetap kita berdebat, tetapi menggunakan semangat persaudaraan. Jangan ada kebencian, tidak akan baik hasilnya. Tidak akan baik hasilnya. Siapapun pemenang sepak bolanya, siapapun pemenang tinjunya, berakhir dengan pelukan kembali. Itu yang kita mau sebetulnya. Biarkan orang menilai, biarkan orang menyimpulkan, karena setiap orang pasti akan mengambil resiko dari apa yang dia putuskan. Saya sangat senang kalau Anda semua yang menyaksikan ini untuk datang ke tempat sini. Tidak akan terbatas semuanya insya Allah. 24 jam insya Allah rumah kami tidak dikunci. Dan ya tentu siapapun datang ke sini bisa rugi barangkali ya. Curi juga rugi karena yang dicuri cuma kitab. Untuk apa nyuri kitab? Dan nyuri waktu Raden Yai. Dengan waktunya persita untuk kami seperti ini. Tapi yang penting tamu juga harus tahu waktu juga. Insya Allah di sini kapan saja boleh panjenengan datang 24 jam. Kalau saya ada kita ngobrol, tidak ada monggo istirahat rebahan di sini. Kalau misalnya di sini nggak mau karena nggak enak, ada tempat kecil untuk rebahan di sana, monggo. Ini juga rumah panjenengan semua, rumah kita semua, rumah bersama kita. Ya seperti inilah geledak-geledak tiap hari. Ya sekira ini perbincangan kita sore ini. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada yang tertusuk hati, ya terluka jiwa. Ini aslinya apa adanya. Tapi insya Allah moga-moga Allah menjaga hati kami semua untuk senantiasa tetap menjadi orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan tahabba fillah. Karena toh pada satu saat pasti kita akan bertemu dengan alam yang panas tanpa naungan. Kami ingin mencari naungan, tidak yang lain. Sedekah kita tidak pernah, yang lain tidak pernah. Hanya satu harapan kami, tahabba fillah, bisa saling mencintai di jalan Allah. Saya kira itu. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Salam untuk semua keluarga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.